Wah, wah, wah. Strategi Patrick Kluivert lawan Lebanon dinilai berhasil? Loh kok bisa? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia ditahan imbang. Apakah memang ini yang diharapkan Erick Thohir? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Strategi Patrick Kluivert lawan Lebanon dinilai berhasil. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Lebanon pada malam tadi akhirnya resmi digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga persahabatan ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama setelah Indonesia sebelumnya mencatatkan kemenangan besar 6 gol tanpa balas atas China Taipei. Banyak yang berharap tren positif itu berlanjut ketika menghadapi Lebanon. Namun, hasilnya ternyata berbeda. Tim Garuda hanya mampu bermain imbang tanpa gol, meskipun performa mereka tetap mendapat apresiasi dari sang pelatih Patrick Kluivert. Sejak menit awal, permainan Indonesia cukup meyakinkan. Para pemain terlihat percaya diri membangun serangan dari lini belakang, mengalirkan bola dengan sabar dan berusaha menembus rapatnya pertahanan Lebanon. Beberapa peluang emas tercipta, sayangnya penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Meskipun begitu, secara keseluruhan, dominasi Indonesia terlihat jelas dengan intensitas serangan yang lebih tinggi dibandingkan lawannya. Patrick Kluivert dalam konferensi pers usai pertandingan menyampaikan bahwa dirinya cukup puas dengan performa anak asuhnya. Menurutnya strategi baru yang ia terapkan berjalan sesuai rencana. Kluivert menilai tim sudah bisa bermain kompak, menguasai bola, serta beradaptasi dengan sistem yang ia bawa. Ia bahkan menyebut bahwa penonton yang menyaksikan pertandingan itu seharusnya bisa melihat perkembangan signifikan dari skuad merah putih. Pernyataan Kluivert ini mungkin terasa mengejutkan bagi sebagian orang, mengingat hasil imbang biasanya dianggap kurang memuaskan. Namun bagi pelatih asal Belanda itu, hasil akhir bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Baginya, cara bermain, organisasi tim, serta kemampuan para pemain dalam menerjemahkan instruksi lebih penting dalam tahap persiapan menuju laga besar. Ia menekankan bahwa melawan Lebanon adalah ujian untuk menilai kesiapan tim sebelum menghadapi lawan yang jauh lebih berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebanon sendiri bukanlah lawan yang mudah. Mereka berada di peringkat FIFA yang lebih baik dibandingkan China Taipei, serta memiliki lini pertahanan yang solid. Hal ini terbukti dengan sulitnya Indonesia menembus kotak penalti mereka. Beberapa kali peluang emas terbuang sia-sia karena rapatnya barisan bek lawan. Kendati demikian, Kluivert tetap menilai anak asuhnya sudah berada di jalur yang benar. Khususnya, Kluivert melakukan beberapa rotasi pemain pada laga ini. Nama-nama baru seperti Mauro Zylstra dan Milinano Jonathans mendapat kesempatan turun sejak menit awal. Ia ingin memberikan pengalaman sekaligus melihat kedalaman skuad Indonesia. Pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand juga dimasukkan pada babak kedua untuk menambah kreativitas lini serang. Meski hasilnya belum maksimal, rotasi ini dianggap sebagai langkah penting untuk menemukan komposisi terbaik. Hasil imbang ini tentu menjadi bahan evaluasi tetapi sekaligus menyimpan optimisme. Sebab dengan strategi baru yang diterapkan dan kemampuan pemain dalam mengadopsinya, ada keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa tampil lebih solid di laga resmi berikutnya. Patrick Kluivert bahkan secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa bulan depan saat menghadapi Saudi Arabia dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia punya peluang besar untuk meraih kemenangan. Keyakinan Kluivert bukan tanpa alasan. Ia melihat progres yang signifikan dalam 2 laga uji coba terakhir. Dari kemenangan telak 6 gol melawan China Taipei hingga hasil imbang melawan Lebanon yang penuh dengan peluang, Indonesia menunjukkan grafik peningkatan. Apalagi para pemain terlihat mampu menekan lawan dan tampil percaya diri meski menghadapi tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Kini perhatian publik beralih ke laga kualifikasi yang akan digelar bulan depan. Saudi Arabia dan Irak jelas bukan lawan mudah. Kedua tim memiliki sejarah panjang di sepak bola Asia dan kekuatan yang jauh di atas rata-rata. Namun jika strategi Kluivert benar-benar berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Lebanon semalam seakan menjadi simulasi nyata untuk menghadapi tim-tim besar tersebut. Dukungan penuh dari para supporter juga diharapkan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi baru Kluivert benar-benar bisa membawa Indonesia mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut kalian?
Apakah hasil imbang melawan Lebanon ini sudah cukup untuk jadi modal optimis menghadapi Saudi Arabia dan Irak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lebanon sukses bikin mati kutu Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Lebanon pada Senin malam 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, menyisakan cerita yang cukup kontras. Di satu sisi, pelatih Patrick Kluivert merasa puas dan menganggap strategi yang ia terapkan sudah berjalan dengan baik. Namun di sisi lain, banyak pengamat menilai bahwa Garuda Muda justru dibuat mati kutu oleh taktik disiplin Lebanon yang sangat sulit ditembus. Sejak menit awal, Indonesia sebenarnya tampil dominan. Penguasaan bola berada di pihak tuan rumah, aliran serangan pun terlihat menjanjikan. Tapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Lebanon datang bukan untuk bermain terbuka, melainkan mengusung taktik pertahanan Grendel yang begitu ketat. Hampir semua pemain mereka ditempatkan di area sendiri, hanya sesekali melancarkan serangan balik cepat. Strategi itu terbukti efektif karena sepanjang laga, Indonesia tidak mampu mencetak gol. Statistik pertandingan semakin memperlihatkan betapa frustasinya skuad Garuda menghadapi taktik ini. Bayangkan saja, 9 kali percobaan tembakan dilakukan Indonesia, tapi ironisnya, tidak satu pun yang mengarah tepat ke gawang Lebanon. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan rapat lawan benar-benar membuat para penyerang Indonesia kesulitan mencari ruang tembak. Justru Lebanon sempat nyaris mencuri gol ketika Karim Derwish lolos di awal babak kedua, meski akhirnya usahanya berhasil dimentahkan Emil Audero. Situasi tersebut jelas menjadi sinyal bahwa dominasi penguasaan bola tidak otomatis berarti penguasaan pertandingan. Indonesia memang terlihat lebih aktif membangun serangan, tapi Lebanon yang disiplin mampu mengontrol jalannya permainan dengan cara mereka sendiri. Bahkan beberapa kali tensi pertandingan meningkat dengan adanya adu argumen dan pertikaian kecil antara pemain kedua tim menandakan betapa panasnya duel ini. Di sisi pemain, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Ia menyayangkan timnya tidak mampu mencetak gol meskipun tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun Itzes tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan Lebanon. Menurutnya, tidak mudah bagi tim lawan datang dan bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia tanpa gentar. Mereka memang bertarung habis-habisan, ujarnya usai laga. Hal yang menarik adalah perbedaan sudut pandang antara Kluivert dan banyak pihak di luar tim. Sang pelatih menilai bahwa meski hasilnya imbang, penerapan sistem baru berjalan baik. Ia menyoroti bagaimana para pemain mampu mengikuti instruksinya, mengalirkan bola dari lini belakang, hingga beradaptasi dengan pola permainan yang ia inginkan. Namun banyak yang berpendapat bahwa keberhasilan sistem itu masih patut dipertanyakan jika pada akhirnya tidak menghasilkan peluang berbahaya, apalagi gol. Dengan hasil ini, jelas terlihat bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan melawan Arab Saudi dan Irak. Jika menghadapi Lebanon saja begitu sulit mencetak gol, bagaimana nanti saat menghadapi tim yang kualitasnya jauh di atas? Pertanyaan itu kini menggantung di benak publik sepak bola Indonesia. Laga melawan Lebanon bisa dibilang menjadi pelajaran berharga. Dominasi penguasaan bola, variasi serangan, hingga strategi baru Kluivert belum cukup jika tidak dibarengi dengan efektivitas. Indonesia dituntut segera menemukan solusi untuk membongkar pertahanan rapat lawan. Sebab, hampir pasti tim-tim Timur Tengah nantinya juga akan menyulitkan dengan gaya bermain yang lebih agresif dan disiplin. Kini banyak supporter yang mulai bertanya-tanya, apakah benar strategi Kluivert sudah berhasil seperti klaimnya? Ataukah justru timnas Indonesia sebenarnya sedang kebingungan menghadapi pertahanan lawan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia memang dibuat mati kutu oleh Lebanon meski Kluivert menyebut strateginya berhasil? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kapten Lebanon sampai minta maaf soal ribut lawan Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Lebanon pada Senin malam 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya bukan hanya menyisakan skor imbang tanpa gol,
tetapi juga meninggalkan cerita lain yang cukup menarik. Laga ini diwarnai tensi panas menjelang akhir pertandingan, ketika sejumlah pemain dari kedua tim terlibat keributan di lapangan. Insiden itu membuat Kapten Timnas Indonesia, Jay Ides dan Kevin Dix mendapat kartu kuning. Bahkan ofisial Lebanon sampai harus turun tangan untuk meredakan suasana. Pasca pertandingan, sorotan tidak hanya tertuju pada skor akhir 0-0, tetapi juga pada sikap yang ditunjukkan Kapten Lebanon, Mohammad Haidar. Dalam pernyataannya, Haidar secara terbuka meminta maaf kepada publik Indonesia atas ketegangan yang terjadi. Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan murni akibat tingginya tensi pertandingan, bukan karena adanya niat buruk dari pihak Lebanon. Ia mengakui bahwa atmosfer pertandingan sangat panas, apalagi dengan dukungan luar biasa dari puluhan ribu supporter Indonesia di stadion. Dalam keterangannya, Haidar justru lebih dulu menyampaikan apresiasi kepada publik Indonesia. Ia merasa sambutan yang mereka terima begitu hangat, baik ketika berada di stadion maupun selama menginap di hotel. Menurutnya, keramahan masyarakat Indonesia membuat mereka merasa seperti berada di rumah sendiri. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Indonesia dan semua orang yang ada di stadion. Mereka benar-benar sangat ramah dan kami merasa nyaman selama di sini. Terima kasih banyak, ungkap Haidar. Namun, ia tidak lupa menyampaikan permintaan maaf. Haidar menegaskan bahwa keributan yang sempat terjadi bukanlah sesuatu yang direncanakan, melainkan spontanitas akibat emosi pertandingan. Ia menegaskan, Lebanon tidak pernah berniat untuk menimbulkan masalah dengan pemain Indonesia maupun dengan masyarakat tuan rumah. Jadi maaf tentang apa yang terjadi di pertandingan, ini adalah sepak bola. Kami tidak bermaksud berkelahi atau membuat masalah dengan orang-orang di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak dan maaf, ujarnya. Sikap sportif dari Haidar ini mendapat perhatian besar karena jarang sekali seorang kapten tim mau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah pertandingan yang memanas. Hal ini menunjukkan bahwa Lebanon ingin menjaga hubungan balik, terutama di level internasional. Permintaan maaf tersebut sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah yang sudah memberikan sambutan hangat. Pelatih Lebanon, Miodrag Radulovic, juga ikut menanggapi insiden yang terjadi. Menurutnya, keributan di lapangan adalah hal yang wajar dalam pertandingan kompetitif. Ia menyebut kedua tim sama-sama tidak ingin kalah, sehingga tensi pertandingan meningkat di menit-menit akhir. Ketika kami melihat lawan hari ini, jelas tidak ada yang mau kalah. Tim tuan rumah ingin menang, tim kami juga berjuang. Jadi wajar jika ketegangan muncul, kata Radulovic. Ia menambahkan bahwa dirinya tetap puas dengan hasil imbang tersebut, karena timnya mampu menahan dominasi Indonesia sepanjang laga. Jika melihat jalannya pertandingan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa intensitas tinggi membuat bentrokan antar pemain sulit dihindari. Indonesia yang terus menekan merasa frustasi karena sulit menembus pertahanan Lebanon. Sementara Lebanon sendiri tampil dengan gaya keras khas Timur Tengah. Kombinasi keduanya membuat laga yang semula berlangsung ketat berakhir dengan ketegangan di menit akhir. Namun, permintaan maaf dari Kapten Lebanon ini menjadi penutup yang baik. Ia mengingatkan bahwa sepak bola sejatinya adalah permainan yang menghibur, bukan ajang permusuhan. Dengan demikian, meskipun terjadi keributan kecil, hubungan baik antara kedua negara tetap bisa terjaga. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran penting bahwa sportivitas harus selalu dijunjung tinggi di atas lapangan. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, apakah insiden panas seperti ini harus dianggap sebagai bagian wajar dari pertandingan yang kompetitif? Atau sebaiknya menjadi peringatan agar para pemain lebih mampu mengendalikan emosi? Bagaimana menurut kalian? Apakah permintaan maaf Kapten Lebanon sudah cukup untuk meredakan kekecewaan para pendukung Indonesia? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi Erick Thohir usai Timnas Indonesia ditahan imbang Lebanon. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Lebanon pada Senin malam 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya berakhir imbang tanpa gol. Hasil ini menimbulkan berbagai reaksi dari banyak pihak.
Patrick Kluivert, sebagai pelatih kepala, tetap menilai bahwa strategi baru yang ia terapkan sudah berjalan sesuai rencana, meski Indonesia gagal mencetak gol. Namun berbeda dengan Kluivert, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memberikan pandangan yang lebih realistis. Bukannya marah atau kecewa berlebihan, Erick menilai laga uji coba ini sebagai pelajaran penting menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan, Indonesia memang lebih mendominasi penguasaan bola. Tekanan demi tekanan dilancarkan, tetapi rapatnya pertahanan Lebanon membuat para penyerang Garuda mati kutu. Bahkan, dari 9 kali percobaan tembakan sepanjang laga, tidak ada satupun yang tepat sasaran. Fakta ini jelas menjadi catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang sempat mengira Erick akan marah besar, apalagi laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia sudah menanti bulan depan. Namun ternyata sikap Erick justru menenangkan. Dalam keterangannya usai pertandingan, Erick menilai Lebanon memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Menurutnya, karakter permainan Lebanon mencerminkan gaya khas tim-tim Timur Tengah yang sering mengandalkan permainan keras, disiplin tinggi, serta trik-trik mengulur waktu. Hal ini, kata Erick, sudah sering dialami Indonesia ketika berhadapan dengan tim seperti Bahrain atau Arab Saudi. Oleh karena itu, ia berharap para pemain tidak mudah terpancing emosi menghadapi situasi serupa di laga resmi nanti. Erick juga memberikan perhatian khusus pada lini serang. Ia mengakui finishing touch para pemain Indonesia masih jauh dari harapan. Dominasi permainan tidak akan berarti apa-apa tanpa eksekusi akhir yang tajam. Beberapa peluang emas terbuang percuma. Dan inilah yang menurutnya harus segera dibenahi sebelum menghadapi tim-tim dengan kualitas lebih tinggi. Kita masih punya waktu untuk memperbaiki penyelesaian akhir. Mudah-mudahan pemain bisa lebih matang dalam memanfaatkan peluang, ujar Erick. Meski menyoroti kelemahan tersebut, Erick tetap merasa senang dengan manfaat dari laga uji coba ini. Ia menilai rotasi yang dilakukan Patrick Kluivert sudah tepat karena memberi kesempatan pada banyak pemain untuk unjuk kemampuan. Uji coba melawan Lebanon dan sebelumnya melawan China Taipei dianggap penting untuk melihat sejauh mana kualitas individu sekaligus kedalaman skuad Garuda. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk menentukan siapa saja yang benar-benar siap tampil di laga besar bulan depan. Erick juga menyebut bahwa pengalaman melawan Lebanon sangat bermanfaat bagi para pemain muda maupun mereka yang baru bergabung dengan timnas. Dengan menghadapi lawan yang bermain keras, disiplin, dan penuh trik, para pemain diharapkan bisa lebih matang secara mental. Menurutnya, pertandingan seperti inilah yang membentuk karakter, bukan hanya soal hasil akhir. Penting sekali mereka belajar jangan sampai terpancing, karena inilah karakter permainan Timur Tengah yang akan kita hadapi di kualifikasi. Reaksi Erick Thohir ini bisa dibilang menyejukkan suasana. Didengar banyak kritik soal tumpulnya lini depan Indonesia, Erick lebih memilih melihat sisi positif. Ia menekankan bahwa kekurangan yang ada justru harus dijadikan pelajaran, bukan alasan untuk saling menyalahkan. Dengan waktu persiapan yang masih ada, ia yakin evaluasi yang tepat bisa membuat tim lebih siap menghadapi Arab Saudi dan Irak. Kini fokus publik sepak bola Indonesia tentu tertuju pada laga kualifikasi bulan depan. Arab Saudi dan Irak jelas bukan lawan mudah, namun pengalaman melawan Lebanon bisa menjadi modal berharga. Pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia segera memperbaiki kelemahan terutama di sektor penyelesaian akhir dan mental bertanding melawan tim yang syarat pengalaman? Bagaimana menurut kalian? Apakah sikap tenang Erick Thohir ini sudah tepat untuk membangun mental tim? Ataukah seharusnya ada teguran keras agar para pemain lebih serius dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Perbandingan harga pasaran pemain timnas Indonesia melawan Lebanon. Baru saja kalian saksikan pertandingan seru antara timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga FIFA Matchday ini memang menjadi sorotan besar pecinta sepak bola tanah air, karena bukan hanya menguji kualitas permainan Garuda, tetapi juga menjadi ajang pembuktian sebelum menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini
penuh dengan tensi dan atmosfer luar biasa, seakan menjadi gambaran bagaimana langkah Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan besar. Namun, ada satu hal yang menarik untuk dibahas usai laga malam ini, yaitu perbandingan nilai pasar kedua tim. Fakta ini menjadi bahan diskusi hangat karena memperlihatkan bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia dibandingkan Libanon. Data dari Transfermarkt menyebutkan bahwa nilai pasar timnas Indonesia mencapai 29,88 juta euro atau sekitar 519,28 miliar rupiah. Angka yang sangat besar untuk ukuran negara Asia Tenggara, sekaligus menjadi bukti nyata meningkatnya kualitas individu para pemain Garuda. Jika dibandingkan, Libanon hanya memiliki nilai pasar sebesar 6,15 juta euro atau sekitar 106,90 miliar rupiah. Artinya, selisihnya hampir 5 kali lipat lebih besar di pihak Indonesia. Fakta ini tentu membuat banyak orang semakin percaya diri bahwa Indonesia kini punya level yang berbeda. Terlebih jika melihat bagaimana pemain-pemain Garuda mampu bersaing di liga top Eropa. Nilai pasar yang jauh lebih tinggi bukan sekedar angka, tetapi juga cerminan kualitas, pengalaman, dan eksposur internasional yang dimiliki para pemain. Di antara para pemain, nama Jay Itzes menjadi yang paling mencuri perhatian. Bek tangguh ini tercatat memiliki nilai pasar mencapai 7,5 juta euro atau sekitar 130,36 miliar rupiah. Angka ini sangat mencolok, bahkan jauh di atas pemain Libanon termahal, yaitu kiper Mostofa Ali Matar yang hanya bernilai 375.000 euro atau 6,52 miliar rupiah. Perbandingan ini semakin menegaskan betapa dominannya timnas Indonesia dalam hal finansial dan kualitas individu pemain. Bukan hanya Jay Itzes, Indonesia juga memiliki sederet pemain lain yang kini merumput di Eropa. Emil Audero bersama Cremonese di Italia, Kevin Dix yang bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach, serta Calvin Verdang yang memperkuat Lille di Ligue 1 Prancis. Kehadiran mereka jelas berkontribusi besar terhadap tingginya nilai pasar skuad Garuda. Sementara Libanon masih banyak bergantung pada pemain yang berkarir di liga domestik atau kawasan Asia. Meski begitu, ranking FIFA menunjukkan fakta berbeda. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-118 dunia dengan 1.154,55 poin. Sementara Libanon sedikit lebih baik di posisi ke-112 dengan 1.172,44 poin. Artinya, meskipun Indonesia unggul dalam nilai pasar, Libanon tetap punya keunggulan di ranking dunia yang tentu tidak bisa diremehkan. Inilah yang membuat laga malam ini tetap berjalan menarik, karena sepak bola bukan hanya soal angka, tetapi juga strategi, mental, dan pengalaman bertanding. Libanon sendiri dikenal punya modal pengalaman kompetitif di ajang internasional. Hal ini membuat mereka tetap bisa memberikan perlawanan meskipun secara nilai pasar tertinggal jauh. Namun, dengan kehadiran pemain-pemain muda potensial seperti Rizky Ridho, yang bahkan memiliki nilai pasar lebih tinggi dari Mostofa Ali Matar, kepercayaan diri timnas Indonesia semakin meningkat. Ridho yang bernilai 550.000 euro atau sekitar 10,5 miliar rupiah adalah salah satu bukti nyata bahwa pemain lokal juga bisa menembus level lebih tinggi. Pertandingan malam ini di Surabaya benar-benar menjadi ajang pembuktian. Indonesia datang dengan skuad bernilai fantastis dan dukungan penuh dari ribuan supporter. Sementara Libanon membawa mental pantang menyerah meskipun kalah dari sisi finansial. Persaingan ini layak disebut sebagai duel yang bukan hanya mengukur kualitas, tetapi juga arah perkembangan sepak bola kedua negara. Sekarang, pertanyaan besarnya, apakah keunggulan nilai pasar benar-benar berbanding lurus dengan performa di lapangan? Atau justru Libanon bisa menunjukkan bahwa sepak bola tak melulu soal angka, melainkan juga soal semangat dan disiplin? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia dengan kekuatan finansial besar ini bisa terus melaju lebih jauh di kancah internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini pasti akan semakin menarik usai laga penuh gengsi ini. Supporter Thailand tiba-tiba minta bantuan timnas Indonesia saat lawan Irak. Pertandingan penuh drama baru saja usai di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia melawan Lebanon dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung malam ini benar-benar menyedot perhatian publik. Pertandingan ini bukan hanya sekadar uji coba biasa, tetapi juga dianggap sebagai momen penting untuk mengukur kekuatan Garuda
menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Para pendukung Indonesia jelas menaruh harapan besar agar tim asuhan Patrick Kluivert bisa tampil maksimal, bukan hanya di laga persahabatan, tetapi juga ketika benar-benar masuk ke babak penentuan menuju Piala Dunia. Sejak awal pertandingan ini memang diwarnai tensi tinggi. Lebanon datang dengan motivasi besar untuk memberikan perlawanan, sementara Indonesia tampil dengan semangat juang tinggi di depan publik sendiri. Laga berjalan ketat, penuh duel fisik, dan sesekali terjadi momen yang membuat stadion bergemuruh. Bagi timnas Indonesia, laga ini menjadi ujian sesungguhnya. Apakah pola permainan dan strategi yang dibangun bisa efektif ketika menghadapi tim-tim kuat Asia di babak kualifikasi mendatang? Namun di balik panasnya atmosfer laga, muncul cerita menarik yang justru melibatkan supporter Thailand. Seperti diketahui, Thailand baru saja berhadapan dengan Irak di final Kings Cup, di mana bintang Irak, Mohamed Ali, menjadi aktor utama kemenangan tipis 1-0 atas Gajah Perang. Sayangnya bukan hanya golnya yang jadi sorotan, tetapi juga aksinya yang dianggap brutal setelah menendang Chanatip Songkrasin. Kejadian itu membuat pemain andalan Thailand menderita cedera dan tentu saja memicu kemarahan besar para supporter negeri Gajah Putih. Yang lebih mengejutkan, kemarahan itu merembet hingga ke timnas Indonesia. Seorang supporter Thailand melalui media sosial bahkan meminta agar pemain Indonesia membalas dendam dengan cara melukai Mohamed Ali di pertemuan kualifikasi nanti. Hal ini jelas mengundang reaksi keras dari publik, karena meski rivalitas Thailand dan Indonesia di Piala AFF selalu panas, hubungan antar supporter sebenarnya cukup cair dan penuh canda. Justru kejadian ini memperlihatkan sisi unik bagaimana supporter Thailand berharap Indonesia bisa menjadi sekutu dadakan mereka di pentas internasional. Di media sosial, nama Justin Hubner langsung menjadi sorotan. Netizen Indonesia dengan gaya khasnya yang penuh humor ramai-ramai menyebut bahwa Hubner adalah sosok yang bisa melakukan tugas itu. Bahkan, beberapa komentar viral menyebutkan, "Justin, Anda punya satu tugas untuk dilakukan." Hingga ada yang menambahkan dengan bercanda, "Tenang, Justin Hubner akan melakukannya gratis di menit ke-97." Candaan ini sontak membuat situasi semakin ramai, menunjukkan bagaimana supporter Indonesia selalu punya cara unik merespon isu-isu sepak bola internasional. Meski begitu, tentu penting untuk ditekankan bahwa sepak bola sejatinya bukan tentang balas dendam atau melukai lawan. Justru momen seperti ini bisa menjadi cermin betapa besar ekspektasi dan emosi supporter dalam mendukung tim kesayangannya. Timnas Indonesia sendiri harus fokus pada persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi mendatang. Laga melawan Lebanon hanyalah langkah awal untuk menguji kekompakan, kedisiplinan taktik, dan mental bertanding para pemain Garuda. Kini, setelah drama di GBT usai, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana timnas Indonesia sudah siap menghadapi tantangan sesungguhnya di level kualifikasi Piala Dunia? Apakah strategi Patrick Kluivert mampu membawa kejutan seperti yang pernah dilakukan di ajang Piala Asia? Atau masih perlu banyak pembenahan? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia sudah menunjukkan kesiapan untuk melawan raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi? Dan apa pendapat kalian tentang supporter Thailand yang tiba-tiba meminta bantuan Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah, karena diskusi ini pasti menarik untuk kita bahas bersama. Kesan Mark Klok bisa bela timnas Indonesia lagi. Setelah sekian lama absen dari skuad Garuda, akhirnya Mark Klok kembali merasakan atmosfer membela timnas Indonesia. Laga melawan China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjadi momen yang sangat istimewa baginya. Bukan hanya kembali merumput, Klok juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33 yang semakin menambah keyakinan publik bahwa lini tengah timnas Indonesia kini semakin solid. Laga tersebut berakhir dengan skor telak 6 gol tanpa balas, sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa kehadiran Klok memberi warna baru bagi permainan timnas. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Klok dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi menengok ke belakang. Ia menegaskan fokusnya hanya pada era sekarang, di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert.
Sikap ini memperlihatkan profesionalisme sekaligus mentalitas matang dari pemain Persib Bandung tersebut. Ia tahu bahwa perjalanan sepak bola selalu penuh dinamika, namun yang terpenting adalah bagaimana ia bisa berkontribusi maksimal untuk timnas di setiap kesempatan. Bagi klub, kesempatan kembali bermain bukan hanya soal membuktikan kualitas, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar lebih banyak dari sosok pelatih kelas dunia seperti Kluivert. Patrick Kluivert sendiri memang membawa suasana baru dalam tubuh timnas Indonesia. Filosofi bermainnya yang modern dan disiplin terlihat mulai meresap pada diri para pemain. Klok mengaku bersyukur bisa berada di bawah asuhan Kluivert dan staf kepelatihan yang ada. Menurutnya, banyak hal yang bisa dipetik, baik dalam hal taktik, manajemen emosi di lapangan, maupun bagaimana menjaga konsistensi dalam setiap pertandingan. Tidak heran jika timnas Indonesia tampil penuh percaya diri melawan China Taipei, seolah memperlihatkan bahwa era baru Garuda sedang lahir dengan semangat dan optimisme yang berbeda. Kemenangan besar atas China Taipei tentu membawa pesan penting bagi fans Garuda. Jika timnas bisa bermain dengan performa serupa, maka optimisme tinggi sangat wajar untuk dipelihara. Apalagi, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Banyak yang menilai kedua tim tersebut berada satu level di atas China Taipei. Namun, dengan permainan kolektif, semangat juang dan sentuhan kepelatihan terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia, bukan mustahil Garuda bisa memberikan kejutan besar di grup tersebut. Mark Klok juga menjadi simbol dari keyakinan bahwa timnas Indonesia punya kedalaman skuad yang kuat. Kehadirannya di lini tengah bukan hanya menambah opsi tetapi juga memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan senior yang matang, skuad ini berpotensi melangkah jauh lebih tinggi. Kemenangan 6 gol atas China Taipei hanyalah awal, sinyal bahwa timnas Indonesia sedang menuju fase baru yang lebih menjanjikan. Jika konsistensi ini terjaga, maka bukan tidak mungkin Garuda bisa menantang Arab Saudi dan Irak secara sejajar, bahkan meraih hasil-hasil yang mengejutkan yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bagi para fans, kemenangan ini tentu lebih dari sekedar 3 poin atau laga uji coba. Ini adalah bahan bakar optimisme, sebuah keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa terbang lebih tinggi jika terus kompak dan solid. Jika melawan China Taipei bisa mencetak 6 gol tanpa balas, bayangkan saja bagaimana mental positif ini bisa terbawa saat menghadapi tim-tim besar Asia. Bersama pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert, ditopang pemain-pemain penuh semangat seperti Mark Klok, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Garuda berkibar di panggung tertinggi sepak bola dunia semakin nyata. Laga selanjutnya melawan Lebanon tentu akan menjadi ujian tambahan sebelum masuk ke babak kualifikasi yang lebih berat. Namun yang jelas, kesan pertama Klok setelah kembali membela timnas memberikan aura positif yang menular ke seluruh skuad. Pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia bisa menjaga momentum ini hingga Oktober nanti? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan besar melawan China Taipei ini sudah cukup menjadi modal optimisme untuk menantang Arab Saudi dan Irak di putaran keempat nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian penting dari semangat Garuda untuk terus terbang lebih tinggi.